doing glass on me. James. Why should I? What you James. want your private life? Hey. Pay for the ticket and move. Wake up, you're in my car. Hey. Halo teman-teman Flow Film, pasti di antara kalian ada pecinta kucing kan? Nah, kali ini ada alur film yang akan menceritakan tentang persahabatan seorang manusia dengan seekor kucing loh. Film yang pertama rilis pada November 2016 ini akan memperlihatkan sebuah ikatan persahabatan yang begitu indah antara manusia dan hewan. Nah, bagaimanakah kisah lengkap film yang diangkat dari novel yang ditulis oleh James Bowen ini? Bagi teman-teman semua, santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Di awal film, terlihat seorang pengamen jalanan bernama James Bowen. Namun dari banyaknya orang yang lalu lalang, hampir tidak ada yang memperhatikannya. Hari berikutnya, di tempat yang sama, James diberikan sepotong roti oleh seseorang. Tak jarang, ia harus mencari makanan-makanan sisa karena uang yang didapat sangat sedikit. James adalah juga seorang pecandu obat-obatan yang berniatan untuk berhenti. Terlihat dengan temannya yang sama-sama pemakai bernama Buzz, terus James hindari. Dengan hasil mengamennya seharian itu, James pun tak sanggup membeli semangkuk makanan. Hingga James mau membayar sisa harga makanan dengan bernyanyi. Namun si penjual makanan lebih memilih membuang makanan itu dibanding memberikannya kepada James. James pun biasa tidur di trotoar jalan. Namun malam itu ia bertemu si Buzz yang mengajak James tidur di sebuah mobil orang yang lupa mengunci mobilnya. Ketika pagi tiba dan si pemilik mobil telah kembali, James terlihat tidak sadarkan diri karena telah overdosis obat hingga James pun dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, saat di rumah sakit, James didatangi Travis yang begitu peduli padanya yang bernama Val, yang mendukung niat sembuh dari seorang James. Dan mulai hari itu, James harus mulai mengkonsumsi metadon setiap hari untuk kesembuhannya. Setelah itu, James kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Saat malam, ia diusir saat tidur di teras rumah orang, lalu menghindari Buzz yang masih seorang pemakai. Sedangkan Val berusaha keras untuk mendapatkan rumah darurat agar James bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Val percaya jika James tidak lagi tidur di jalanan, James bisa fokus dengan pengobatannya. Akhirnya, James pun mendapat tempat tinggal yang layak hasil kerja keras dari Val. Sebuah tempat tinggal yang nyaman, bahkan sudah Val siapkan susu dan sereal untuk makanan James. Malamnya, saat James sedang mandi, ia mendengar suara sesuatu dari dapurnya. Saat James memeriksa, ternyata itu adalah seekor kucing Oyen yang sedang memakan sereal milik James. James memberikan susu juga kepada kucing Oyen tersebut. Setelah itu, James pun menyuruh si kucing Oyen untuk kembali ke majikannya. Namun karena si kucing tidak mau keluar, James pun mengizinkan si Oyen untuk menginap. Esoknya, James berkeliling mencari pemilik si Oyen itu. Karena tidak menemukan pemiliknya, James pun melepas si kucing untuk kembali sendiri kepada pemiliknya. Hari-hari, James pun mengkonsumsi obat metadon, lalu saat ia mengamen di sebuah ATM, ia pun diusir. Setelah itu, James melihat seorang pria yang ternyata adalah ayahnya. James mengatakan kepada ayahnya bahwa ia sedang dalam program penyembuhan. Kemudian datang juga ibu tirinya yang langsung mengajak si ayah untuk pergi. James ingin ikut merayakan acara Natal bersama di rumah ayah dan ibu tirinya. Namun si ibu tiri dengan berbagai alasan menolak kedatangan James yang tidak bisa dicegah oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan mungkin acara tahun baruan James bisa bergabung. Lalu sang ayah pun memberikan James beberapa uang. Saat pulang, James kembali melihat si kucing Oyen sudah berada di depan rumahnya. Namun kali ini si Oyen mengalami luka karena perkelahian. Kemudian, James bertanya dengan seorang wanita tetangganya soal luka si kucing. Si wanita yang bernama Betty itu pun mengajak James dan si kucing ke rumahnya. Betty yang pecinta hewan itu mengatakan bahwa si Oyen adalah kucing liar yang ingin bersama dengan James. Dan Betty pun memberikan alamat dokter hewan untuk mengobati si kucing Oyen ini, yang akhirnya diberi nama Bob oleh si James. Esoknya, James dan Bob telah tiba di tempat pengobatan hewan. Namun, si James malah tidak bisa mengamen hari itu karena nomor antriannya sangat panjang. Bahkan, James belum mengambil metadon untuk dirinya hari itu.
Setelah pemeriksaan Bob selesai, James terkejut karena harus membayar obat untuk si Bob. Dan uang yang diberikan si ayah kemarin pun harus habis untuk membeli obat. Di rumahnya, James cukup kesulitan memberi Bob obat yang berbentuk pil itu. Hingga James harus meminta bantuan Betty yang terlihat begitu gampang memberikan obat kepada si Bob. James dan Betty pun semakin akrab. Bahkan Betty memberikan makanan kaleng hewan agar si Bob mendapatkan protein. Saat Betty bertanya pekerjaan James apa, James menjawab ia adalah seorang musisi dan penulis lagu namun belum terkenal. Saat akan check up dengan Val cukup marah karena kemarin James tidak datang. James pun menceritakan soal antrian obat Bob itu dan pertemanannya dengan si Betty. Dari dalam rumahnya, James melihat dua orang penjual yang sedang bertransaksi obat-obatan dengan si pecandu. Setelah itu, James bersama Betty kembali ke dokter hewan untuk perawatan Bob selanjutnya. Di rumah James muncullah seekor tikus yang tentu saja langsung dikejar oleh Bob. Namun, James melarang Bob memakan tikus untuk mencegahnya dari berbagai penyakit. Saat James akan pergi mengamen, Bob mengikutinya. James sudah berusaha membuat Bob bermain ke tempat lain, namun Bob mengikutinya lagi. James kembali menyuruh Bob bermain ke tempat bermain lain lagi. Dan saat James sudah naik ke sebuah bus, Bob pun ikut naik dan membuat para penumpang tersenyum menyukai si Bob. Bahkan si kernet bus dengan baik hati memberikan tali pengikat supaya Bob tidak hilang. Nah, sejak saat itu Bob mulai ikut bersama James dan naik ke pundaknya, yang membuat orang-orang begitu tertarik dengan si Bob, bahkan beberapa orang mulai meminta foto bersama. Dan saat mengamen, dengan adanya Bob membuat orang menonton James sangat banyak. Dan hari itu James mendapat uang yang cukup banyak, ya Bob mulai membuat hidup James lebih berarti. Setelah selesai mengamen, James menghitung hasil hari ini yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Kemudian datang seorang nenek-nenek yang terlihat sangat menyukai Bob dan bercerita bahwa dulu ia juga punya seekor kucing Oyen. Dan si Buzz diam-diam sedang memperhatikan James. Setibanya di rumah, James dan Bob pun makan malam bersama begitu bahagia. Esoknya, sebelum berangkat mengamen, James bertemu dengan Betty yang akan melakukan demo bersama komunitasnya untuk tidak memakan hewan karena ia seorang vegetarian. Setelah itu, Buzz mendatangi James dan James terus menjauhinya karena James tidak mau lagi bergaul dengan seorang pecandu. Buzz meminta uang kepada James untuk makan. James mempertanyakan apakah uang itu tidak digunakan oleh Buzz untuk membeli obat lagi. Buzz pun berjanji bahwa uang itu hanya untuk makan saja. Kali ini, James bernyanyi dengan Bob di atas gitarnya, dan penonton mereka pun semakin banyak. Setelah selesai bernyanyi, nenek-nenek si penggemar Bob memberikan sebuah syal dan 2 kaleng makanan untuk si Bob. Di jalan pulang, James dan Bob bertemu dengan Betty. James mengajak Betty untuk makan malam, namun Betty punya ide lain untuk makan malam saja di rumahnya. Setelah itu, James pun sudah mampu untuk membelikan Bob berbagai makanan khusus untuk kucing dan membeli sebuah bunga yang akan dia berikan untuk si Betty. Saat perjalanan pulang, James melihat seseorang yang tergeletak tak sadarkan diri. Ternyata orang itu adalah Buzz yang telah overdosis. James pun berteriak meminta dipanggilkan ambulan. Setelah memberikan bunga kepada Betty, Betty bercerita tentang saudara laki-lakinya yang juga telah meninggal karena overdosis obat. Dan di rumah yang ditempati Betty sekarang adalah rumah saudara laki-lakinya itu. Saat menemui Pal, James mengatakan bahwa ia ingin berhenti mengkonsumsi metadon dan siap untuk kesembuhannya. Namun Pal belum setuju karena James masih dalam tahap pemulihan. James tidak mau jika sampai seperti Buzz yang sudah tidak bisa berhenti dan meninggal dunia. Malamnya, James dan Betty bersama-sama akan merayakan Natal. Saat itulah James memberikan hadiah kepada Betty sebuah gelang. Dan Betty memberikan lukisan saudaranya sebagai hadiah untuk James. James dan Betty pun sepertinya sudah berpacaran, walaupun dua-duanya masih tampak malu-malu. Saat malam tahun baru, James bersama Bob memberanikan diri bertamu ke rumah ayah dan ibu tirinya. Dari jendela, James melihat 2 adik perempuannya yang sedang bermain. James pun sudah berdandan rapi dan menyembunyikan Bob di dalam baju. Saat pintu dibuka, si ayah terlihat cukup terkejut dengan kedatangan James.
Itulah pertama kalinya James masuk ke rumah ayahnya. Lalu James menyapa kedua adiknya itu. Kedua adiknya mengatakan bahwa ibu mereka tidak menyukai James dan mereka berdua pun berdebat hingga terjadi keributan. Mendengar keributan adiknya itu, tiba-tiba Bob berlari keluar dari baju James yang menyebabkan beberapa pot bunga di dalam rumah ibu tirinya itu jatuh dan pecah. Bob juga menjatuhkan pohon Natal hingga James dan Bob diusir oleh ibu tirinya. Sebelum keluar rumah, terlihat salah satu adik James juga menyukai si Bob. Hari berikutnya, saat James sedang asik mengamen bersama Bob, datang seorang pemuda yang dengan sengaja membawa anjingnya untuk mengencingi tas milik James. Beberapa penonton menjadi marah kepada si pemilik anjing tersebut hingga terjadi keributan, yang membuat polisi datang dan Val harus menebus James agar tidak ditahan. Namun, James dilarang untuk mengamen lagi. Karena Val terus mengingatkan James untuk minum metadonnya, James pun datang ke apotik dan langsung meminum obatnya di sana. Tapi ia dilihat oleh Betty yang kebetulan baru masuk ke apotik tersebut dan membuat Betty begitu kecewa merasa dibohongi bahwa James sebenarnya adalah mantan pecandu. James pun berlari mengejar Betty, lalu menjelaskan bahwa ia akan benar-benar sembuh sebentar lagi. Please dong, babe. Gitu. Di rumahnya, James sangat bingung karena jika ia tidak mengamen, ia tidak punya uang. Jika ia mengamen, maka ia akan ditahan. James pun memutuskan untuk bekerja menjual majalah Big Issue. Namun peraturannya setiap pedagang majalah Big Issue punya wilayah masing-masing dan tidak boleh mengambil wilayah penjual Big Issue lainnya. Kemudian, James membeli sebuah sepeda yang ada rantang tempat Bob bersantai. Dan mulai hari itu, ia berjualan majalah Big Issue bersama si Bob. Banyak orang yang akhirnya membeli majalahnya hanya karena orang-orang ini berterima kasih karena sudah boleh berfoto dengan Bob yang santai di pundak James. Bahkan ada seorang wartawan yang datang hanya untuk meliput si Bob, kucing James yang sangat unik ini, yang membuat penjual majalah Big Issue lainnya cukup iri melihat majalah James yang sangat laris. Esoknya saat akan berjualan, James diberhentikan sepasang suami istri yang meminta foto bersama Bob. Dan saat mereka ingin membeli majalahnya, James menolak karena itu wilayah penjual lain. Namun, pasangan suami istri itu pun memaksa membeli, hingga menjadi masalah bagi James karena rekan kerjanya itu mengadukan itu pada atasan mereka di Big Issue. James sudah menjelaskan apa yang terjadi kepada atasannya itu. Namun, karena melanggar peraturan, James pun diskors selama 1 bulan. Setelah itu, James sempat bertemu lagi dengan si Betty. Dan di rumahnya, James mencari sisa uang untuk membeli makanan untuk si Bob. Karena uang makin menipis, makanan Bob pun harus dikurangi. Dengan tidak adanya pekerjaan, James dan Bob pun harus sama-sama menahan lapar. James pun diam-diam mulai mengamen lagi di tempat yang sekiranya tidak ada petugas di sana. Namun Betty melihat James dan mengatakan bahwa jika ketahuan mereka akan ditahan. Singkat cerita, masa skorsing telah selesai. James dan Bob pun bisa kembali berjualan majalah. Lalu saat berjualan datanglah ibu dan anak yang membeli majalah. Namun si ibu dari anak itu malah ingin membeli Bob. Si James yang sudah sangat sayang kepada si Bob tentu saja menolak permintaan ibu itu. Ibu itu mengatakan kucing seperti Bob tidak layak hidup di jalanan seperti dengan James saat ini dan akan nyaman bersama mereka di rumah mewahnya. James pun membalikkan kata-kata ibu itu dengan mengatakan bahwa ia akan membeli si anak. Si ibu pun tersinggung lalu pergi. Namun, si Bob tiba-tiba lari karena terlalu banyak anjing di dekat mereka saat itu. Anjing-anjing itu pun mengejar Bob dan James terus memanggil Bob yang terlihat sangat takut kehilangannya. James pun terus mencari, namun Bob tidak ditemukan. Hingga sudah 2 hari berlalu. Sambil menangis, James pun menceritakan kepedihannya itu kepada Val, yang membuat Val sadar betapa James sangat menyayangi Bob. Di rumahnya, James terus menunggu jikalau Bob akan pulang, namun tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Sementara itu, kabar tentang hubungan antara James dan Bob telah tersebar di koran dan viral di YouTube serta Facebook. James terus menunggu kepulangan Bob. Lalu dari jendela, ia kembali melihat transaksi obat-obat terlarang di dekat rumahnya. Mungkin karena stres memikirkan Bob, James lalu mendatangi para penjual itu. James pun langsung ditawari berbagai jenis obat-obatan terlarang. Setelah beberapa saat berpikir, untunglah si James tidak jadi membeli dan masuk ke rumahnya lagi.
Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dapurnya dan betapa bahagianya James, ternyata Bob telah kembali. Dan esoknya James menemui Val dan ia siap untuk lepas dari metadon. Inilah proses sembuh yang sebenarnya. Val mengatakan jika James pernah flu parah, maka rasa sakit yang akan diderita James saat akan lepas dari metadon adalah 100 kali lipat dari rasa sakit saat flu parah itu. Dan itu akan dialami James selama 1 minggu penuh. James pun yakin bisa menjalaninya karena ada Bob. Dan ia ingat begitu merasa dihargai saat si wartawan itu memanggilnya Pak. Karena selama hidupnya belum ada yang memanggilnya Pak. Setelah itu, James mendatangi Betty dan menjelaskan bahwa ia akan menjalani proses sembuh yang sebenarnya. Betty pun dengan baik hati akan memberikan makan Bob selagi James dalam proses penyembuhannya. Dan hari yang sangat menyakitkan pun dimulai. James terus merasa kesakitan dan tak karuan, sambil Bob terus memperhatikannya. Singkat cerita, setelah menjalani proses yang menyakitkan itu, James pun telah sembuh total dan mulai bisa menjalani hidupnya secara normal. Hari itu, setelah selesai berjualan majalah, James pun menemui Val untuk berterima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi saat ia akan menemui Betty, Betty akan pindah ke rumah orang tuanya. Namun Betty memberikan alamat orang tuanya beserta nomor handphonenya. Kemudian datang kabar yang sangat menggembirakan di mana James diminta untuk menulis kisah hidupnya bersama Bob dan akan dijadikan sebuah buku. Setelah itu, James menemui ayahnya dan mengatakan bahwa ia sudah sembuh total dari kecanduan obat-obatan itu. Disinilah terlihat bahwa ayahnya James sebenarnya selama ini ialah yang merasa gagal dan malu kepada dirinya dan tak tahu harus berbuat apa. Ayahnya pun meminta maaf kepada James dan dengan bangga mengatakan bahwa James adalah anaknya kepada istrinya itu. Di rumahnya, dengan alat-alat yang sudah disediakan, James pun mulai menulis bukunya dari awal hingga selesai. Di akhir film, sebagaimana kenyataan yang sebenarnya, buku buatan James Bowen begitu booming, dan hari itu akan diadakan presentasi yang dihadiri oleh Betty dan juga Val. Termasuk ayah dan ibu tirinya James juga datang menyaksikan keberhasilan buku James Bowen. Inilah teman-teman film yang diangkat langsung dari novel ciptaan James Bowen yang diangkat menjadi film dengan judul yang sama. Bahkan James Bowen yang asli dihadirkan di akhir film ini. Dan info yang menyedihkan bagi kita semua bahwa Bob, si kucing Oyen, telah meninggal pada hari Rabu tanggal 17 bulan 6 tahun 2020. Nah, teman-teman semua yang berbahagia dan selalu sehat, terima kasih telah menyaksikan alur film dari channel Flow Film. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendukung, semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.